mendaftar akun Kredivo pakai nomor lain, tapi tagihannya kok bisa ke nomor lain. Saya pun baru telat 12 hari, tapi udah diginiin. Apakah DC akan beneran datang? Takut banget soalnya baru tadi didatangi DC aku laku bang dan diminta dicicil minimal 800.000 karena udah jatuh tempo. Tagihannya 1,8. Gimana solusinya? Sertifikat profesi di bidang penagihan. Habis itu lagi, dikasih waktu 4 hari, apakah akan datang lagi? Nah, aku laku Kredivo Tunaiku. Tiga ini mau kita bahas teman-teman. Siapa yang mengalami telat bayar atau terjerat di tiga aplikasi ini? Aku laku, Kredivo, dan Tunaiku. Isi di dalam kolom komentar. DC datang ke rumah, DC datang ke perusahaan, galbay selama 12 hari, langsung diginiin teman-teman. Ya, kita bahas teman-temanku. Tapi sebelumnya seperti biasa yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi. Ya, oke teman-temanku. Kita mulai dari aku laku dulu ya teman-teman. Sesuai dengan yang bertanya sama saya, dia didatangi oleh DC aku laku. Tadi didatangi DC aku laku bang dan diminta dicicil minimal 800.000 karena udah jatuh tempo. Tagihannya 1,8. Gimana solusinya ya bang? Dikasih waktu 4 hari, apa akan datang lagi? Ini meminta solusi atau menanyakan dia akan datang lagi gitu loh ya. Teman-temanku, kalau misalnya kita didatangi oleh debt collector atau FC lapangan atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan itu bukan suatu hal yang menakutkan ya teman-teman. Justru itu suatu hal yang bagus teman-teman. Kenapa bagus? Yang selama ini kita mencari jalur untuk edukasi, jalur untuk bernegosiasi, mohon maaf, jalur untuk menegosiasi bersama CS-nya, customer service-nya atau melalui DC internalnya, itu kan tidak dapat ya jarang dikabulkan gitu loh. Nah, kebetulan ada FC lapangan, mungkin kita bisa menyodorkan diri. Kita bisa menyampaikan ada nggak jalur lain untuk kita menegosiasi mengingat ketidakmampuan kita tadi. Ya kita udah nggak mampu, kita udah nggak sanggup, duit udah nggak ada gitu loh kan. Kita bisa jelaskan mana tahu mereka ada programnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman semuanya. Sebelum berkomunikasi dengan debt collector ini, ya penting juga kita melihat dulu kelengkapan-kelengkapan mereka. Bukan kita terlalu selektif dan mencari-cari alasan, tidak ya. Cuman sesuai dengan aturan OJK juga, debt collector ini yang menjalin kerjasama dengan pinjol ini, mewakili sebuah perusahaan ini, dia wajib menunjukkan IDKAR, ya, identitas mereka. Habis itu surat tugas mereka atau surat kuasa mereka. Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan. Biar kita tidak salah dalam berkata karena menyangkut utang piutang ini adalah ranah privasi. Oke, teman-teman semuanya. Dan habis itu kita dikasih 800.000 untuk mencicil. Nah, kembali ke diri kita. Mampu nggak itu hutang 1,8 kita cicil dulu 800.000 dengan catatan ini benar-benar mengurangi hutang kita. Nah, kalau kita menitipkan uang kepada FC yang ada di rumah, tolong diambil dokumentasinya. Sampaikan duit 800.000 sudah dia terima dan ini akan diserahkan kepada aku laku. Kita videokan mereka. Kalau misalnya nanti hutang yang 1,8 itu tidak berkurang, video itu menjadi bukti bahwa telah ada FC yang berkunjung. Ini orang yang menjawab, yang menerima duitnya. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda mampu, 1,8 tidak mampu, 800.000 ada duitnya, Anda kasihkan sama FC-nya tapi divideokan. Ya, bahwasannya duit telah dibawa mereka. Nah, nanti kita sesuaikan apakah benar berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang, kita bisa komplain dengan bukti yang ada. Ya, teman-teman, makanya penting kita lihat cek IDKAR, surat kuasa, dan sertifikat profesi di bidang penagihan. Habis itu lagi, dikasih waktu 4 hari, apakah akan datang lagi? Nah, 4 hari kan waktu yang cukup panjang juga, apakah kita nggak bisa berusaha? Berusaha ini bukan berusaha mencari utang ya teman-teman, tapi berusaha bagaimana caranya kita mengumpulkan uang dalam waktu 4 hari tadi itu dapat 800.000. Yang penting kita berusaha dulu. Kalau misalnya kita sudah berusaha bang, tapi duitnya nggak dapat, nanti kalau pas mereka datang sampaikan. Saya sudah coba dengan instruksi Anda, saya sudah coba menjalankan dengan yang Anda sampaikan, tapi alhasil namanya ini rezeki, itu sangat misteri. Dan saya mungkin tidak mendapatkannya kalau misalnya tidak berhasil. Kalau berhasil boleh dikasihin aja ya, tapi kalau tidak berhasil, ya sampaikan tidak berhasil. Ya. Dan habis itu, apa akan datang lagi? Kalau ini saya kurang tahu teman-teman, karena itu soal langkah kaki manusia. Nanti kalau saya bilangin dia datang lagi, nyatanya enggak. Kalau saya bilangin enggak, nyatanya iya, jadi agak ribet. Ya, agak rumit jawabannya, tidak ada yang pasti. Nah,
Habis itu lagi, Bang, kalau daftar akun Kredivo pakai nomor lain, tapi tagihannya kok bisa ke nomor lain ya? Wah, ini serba nomor lain semuanya ya. Jadi agak lain juga ini ya. Mendaftar akun Kredivo pakai nomor lain, tapi tagihannya kok bisa ke nomor lain. Saya pun agak lain juga dengan pertanyaannya, dan lain waktu juga kita bahas ya, karena agak lain-lain gitu loh, kurang ngerti saya. Oke? Dan habis itu lagi di sini, baru telat 12 hari tapi udah diginiin. Apakah DC akan beneran datang? Takut banget soalnya baru pertama kali telat. Baru telat 12 hari sudah diginiin ya. Kadang pertanyaannya itu, teman-teman semuanya, pertanyaan terkadang ngawur gitu loh ya. Tidak dijelaskan. Yang mengginiin itu siapa? Pinjol, orang, atau apa ini? Kalau pinjol apa nama aplikasinya? Ya kalau orang siapa itu orangnya. Jadi biar detail dan biar jelas. Nah, hari habis itu di sini saya telat bayar di Tunaiku dan FC mengancam akan datang ke perusahaan. Apakah ini diperbolehkan? Nah, ini teman-teman semuanya. Ini aturannya juga. Di sini ada namanya aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Ini yang selalu saya sampaikan sama teman-teman semuanya. POJK nomor 22 tahun 2023. Yang mana di dalam POJK ini, OJK telah menerbitkan nomor 22 tahun 2023 POJK-nya mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini adalah mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit. Yang pertama, tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Salah satunya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Nah, itu tidak boleh. Menyebarluaskan informasi. Nah, ketika mereka datang ke kantor dari Tunaiku tadi, mereka menyampaikan bahwa mereka akan berkunjung ke perusahaan Anda, berarti dia telah melanggar aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Yang mana tidak boleh menagih yang sifatnya mempermalukan. Kalau dia sampai ke perusahaan, otomatis itu mempermalukan. Menyebarluaskan informasi mengenai si konsumennya berhutang. Itu tidak boleh. Ya, hal yang harusnya kita lakukan ketika hal itu terjadi adalah kita ya butuh juga dokumentasinya, teman-teman. Kita rekam juga mereka. Kita rekam dan kita sampaikan sama mereka baik-baik. Pak, paham nggak POJK? Kan melarang. Bukan maksud saya tidak mau bertamu di sini. Ini tempat kerja. Kalau seandainya Anda ke sini, pasti satu atau dua orang akan melihat. Dan orang-orang pasti akan bertanya-tanya. Secara tidak langsung, Anda sudah mempermalukan saya. Dan itu melanggar di POJK nomor 22 tahun 2023. Alangkah baiknya Anda datang ke alamat saya aja, ke rumah saya aja. Kita bisa bertemu setelah saya pulang kerja. Oke? Teman-teman semuanya, kalau misalnya mereka tidak ngomong, Bang, tiba-tiba langsung datang dan segala, ya sudah kita videokan dan kita sampaikan. Ya, Anda sampaikan ini soal POJK. Kalau dia bilang, wah POJK itu cuma omong kosong, ya kita butuh rekamannya. Kayak gitu teman-teman. Nggak boleh dia melakukan penagihan di luar alamat domisili konsumen. Karena kalau terjadi penagihan di luar alamat domisili konsumen, terjadi juga konsepnya mempermalukan. Menyebarluaskan informasi mengenai hutang. Ya, itu nggak boleh. Makanya teman-teman harus pahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah dalam POJK itu tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Jadi nggak ada gertak-gertakan, main kekerasan dan segala macam. Kan selalu teman-teman tuh, kalau kita berhadapan dengan FC lapangan, pasti mereka akan bertindak arogan, anarkis, main fisik. Itu nggak boleh. Ya, dia mencaci maki aja secara verbal ini nggak boleh. Menekan secara verbal aja melalui suara nggak boleh. Ya, karena mereka itu cuma ditugaskan untuk menjemput tagihan. Nggak ada ditugaskan melakukan penekanan. Nggak ada ditugaskan untuk adu jotos. Nggak ada. Bentrok fisik nggak ada. Makanya kita harus paham-paham dulu teman-teman semuanya. Aturan demi aturan, bukan kita malah tertumpu. FC datang ke rumah, FC datang ke rumah. Bukan seperti itu. FC datang ke rumah silahkan. Asalkan mereka masih dalam pengawasan, dalam aturan yang berlaku. Tapi kalau mereka keluar dari aturan yang berlaku, baru kita tindak tegas juga mereka. Siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan tindakan seperti itu? Karena itu adalah hal yang dilarang. Kenapa mereka melakukannya? Ya, seperti itu teman-teman. Jangan pernah kita takut untuk berargumentasi. Ya, jadi poin nomor 2, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Untuk poin nomor 3,
tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Nah, ini juga teman-teman. Kan biasanya DC-DC itu, si DC internal nih ya, selalu menghubungi perusahaan Anda, menghubungi HRD atau teman kantor Anda. Otomatis, dia akan menyampaikan soal hutang-hutang atau menitip pesan. Sementara poin 3 dari POJK tersebut, tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Ya, sedang ke kondar aja tidak boleh, apalagi di luar ya teman-teman semuanya. Jadi jangan mau kita diperbodoh dengan hal-hal seperti itu. Oke? Di poin nomor 4 teman-teman. Tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Kita ditelepon secara terus-menerus teman-teman. Sehingga handphone itu berdering tanpa henti. Matinya telepon itu kalau baterainya sudah habis. Baru berhenti berdering. Tapi selagi baterainya masih ada, tidak berhenti-berhenti berdering. Itu tidak boleh teman-teman semua. Ya, kalau hal itu mereka lakukan, menagih secara terus-menerus yang mengganggu, itu Anda harus catat nama aplikasinya. Nanti itu juga kita butuhkan untuk Anda melaporkan kepada otoritas jasa keuangan, teman-teman. Biar Anda mendapatkan jalur yang tepat untuk Anda mengatasi ini semuanya buat ke depannya. Ya, misalnya mereka mengchat bukan main banyaknya, atau telepon tanpa henti, gonta-ganti nomor setiap hari. Ya, teman-teman cari tahu nama aplikasinya apa, hentikan pembayarannya. Oke, teman-temanku, tapi simpan buktinya ya, buktinya jangan sampai nggak disimpan. Poin nomor 4 yang tidak boleh dilakukan, ya, kita lihat dulu. Iya benar, poin nomor 4. Mana tadi itu ya? Yang satu, dua, tiga. Oke, poin nomor 5 teman-teman, mohon maaf. Poin nomor 5 di sini, ya, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, ini dia yang teman-teman takutkan tentang Tunaiku yang mau mengancam datang ke perusahaan. Tidak diperbolehkan. Penagihan hanya boleh dilakukan di alamat domisili Anda. Di mana domisili Anda berada hari ini. Ya, perusahaan itu bukan domisili. Perusahaan itu tempat kita bekerja, bukan domisili. Oke, jadi cuma diperbolehkan ke alamat dan domisili. Tapi bukan berarti teman-teman harus menghindar. Ya, mentang-mentang mereka cuma diperbolehkan ke alamat dan domisili, teman-teman nggak pulang-pulang. Ya, selalu menghindar dengan berbagai macam alasan, nggak boleh. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak bisa bertemu, misalnya nanti nggak bisa bertemu nih di alamat atau di domisili, teman-teman bisa bentuk perjanjian, kamu bisa datang ke perusahaan saya aja di alamat ini, boleh asalkan persetujuan dari teman-teman semuanya. Tapi kalau tidak ada persetujuan dari konsumen, tidak diperbolehkan. Ya, habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar dari hari libur nasional, pukul 8 pagi dan 8 malam. Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen, pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan dasar persetujuan perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Nah, itulah teman-teman kurang lebih dari aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Kalau Anda mendapatkan ancaman, ada debt collector pinjol yang mau berkunjung ke perusahaan Anda, kalau Anda menyetujui, nggak ada masalah. Tapi sejauh Anda tidak setuju, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Ya, dan ini kayaknya akan ada yang berubah juga, teman-teman, karena sudah ada yang mengajukan dari beberapa pinjol menyampaikan kalau bisa di hari libur tetap mereka melakukan penagihan, karena kalau nggak di hari libur mereka setiap datang itu selalu bertemu dengan rumah kosong. Ya, tapi ya kita lihat nanti apakah OJK menyetujui dengan pertimbangan yang matang, ya silahkan, nggak ada masalah. Yang penting mereka masih SOP. FC itu bukan suatu yang menakutkan, teman-teman. Yang menakutkan itu karena kita tidak mampu jujur dan terbuka. Itu yang paling menakutkan. Selagi kita masih mampu jujur dan terbuka, ikhlas menerima kenyataan hari ini, insya Allah semuanya baik-baik saja. Apapun pinjolnya, santai-santai aja, teman-teman. Ya, yang lain teman-teman yang mau melanjutkan edukasi boleh di nomor yang tertera di layar Anda. Anda bisa hubungi admin saya nanti. Mau konsultasi langsung sama saya boleh, mau bergabung di grup WhatsApp boleh, biar saya bisa mengedukasi Anda, menunjukkan jalan yang tepat bagaimana Anda untuk keluar dari semua ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.